warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala badan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasa wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa innamal ilmu bit-ta'allum." Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama. Dan sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan ta'allum, dengan belajar. Hadirin rahmatullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu untuk bisa bermajelis ilmu. Bagian daripada kewajiban setiap muslim untuk menuntut ilmu agama, bukan sekedar apabila sempat atau sebagai selingan, ya. Tapi konsep ilmu dalam Islam menetapkan menuntut ilmu itu kewajiban, utamanya ilmu-ilmu yang fardhu ain. Ilmu pendidikan ini bagi seorang guru, orang tua, ya, disebut juga ilmu hal yang berhubungan dengan profesinya, tugas tanggung jawabnya, wajib juga hukumnya, ya. Jadi tidak boleh meninggalkan, ya, meskipun sudah menjadi guru, ya. Di dalam program harian atau pekanan atau bulanan harus, ya, ada waktu untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu sebisa mungkin, ya, tetap diupayakan terus bertambah ilmu. Salawat dan salam terus tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, bersahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semuanya istiqomah. A'zamul karamah la zulmul istiqomah. Seagung-agung karamah adalah istiqomah, terus menerus dalam ketaatan, terus menerus dalam amal soleh. Jadi Allah, materi kita sampai pada pembahasan ini sekaligus, ya, membedakan pendidikan Islam dan pendidikan Barat sekuler. Kemungkaran itu tidak hanya amal-amal buruk, ya, kriminal, maksiat yang sudah diketahui pada umumnya. Tapi kemungkaran juga yang paling fundamental, dasar, ternyata
kita umat Islam juga telah dirusak oleh orang-orang kafir, orang-orang barat, orang-orang sekuler dengan merusak sumber ilmu, sehingga kemungkaran itu juga pada aspek ilmunya. Proses epistemologi memperoleh ilmu, di mana saluran-saluran bagaimana ilmu bisa masuk itu dirusak, ya, secara konsep, teori pemikirannya, agar umat Islam dengan sendirinya bisa rusak, ya, bisa sekuler pemikirannya, bisa keliru kurikulum pendidikannya, atau tidak sampai yang dimaui dalam konsep ketuhanan, keimanan, bahwa setiap proses thalabul ilmi harus membuahkan hasil peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, harus bermuara kepada tauhid, bahwa pelajarannya apa saja wajib meningkatkan keimanan. Oleh karenanya para santri harus diperhatikan, dicek. Belajar IPA, iman meningkat. Belajar matematika, iman meningkat. Belajar ilmu sosial juga meningkat. Seluruhnya tidak ada dikotomi ilmu umum dan ilmu agama, sebab sumber ilmu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menjadi problem dasar ketika ilmunya yang dirusak dari epistemologi, proses masuknya ilmu, seperti penolakan sumber ilmu yang dilakukan oleh ilmuwan barat yang diamini oleh orang-orang yang bisa jadi ilmuwan muslim itu tidak paham. Dia berislamnya formalitas, banyak mendalami ilmu umum, dia tidak paham bahwa dalam akidah kita wajib menerima, ya, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ilmu. Sebenarnya dalam mengatakan yang namanya ilmu itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Di antaranya jelas, ya, terjadi, ya, sumber yang tidak lengkap apabila seorang sarjana belajar ilmu pendidikan atau juga dikembangkan pada ilmu-ilmu yang lain, sains, teknologi, yang dia tidak memahami bahwa ada ayat-ayat Allah yang namanya ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Ayat-ayat yang terhampar di seluruh jagat raya alam semesta ini, yang semuanya Allah yang cipta, yang menjadi tanda-tanda min ayatillah, ayat-ayat Allah. Kemudian yang sudah kita mafhum pahami, ayat yang berikutnya adalah ayat Qur'aniyah, nas, dalil. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, yang sesungguhnya itu juga hakikatnya wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat An-Najm Allah tegaskan bahwa Nabi Muhammad itu tidak berbicara, yantiqu ngomong, bersabda berdasarkan hawa nafsu Nabi Muhammad. Namun apa? In huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya hadis Nabi itu juga
Sabda Nabi itu juga merupakan wahyu juga, ya. Karena itu dua-duanya, ya, harus kita terima, kita imani. Untuk dicatat para santri, perhatikan sumber ilmu yang benar. Antum harus tuntas belajar islamisasi ilmu ini. Pertama, ya, proses orang bisa memperoleh ilmu. Yang anak SD ini sudah diturunkan ilmu seperti ini, ilmu kuliah. Harus bisa dewasa, berilmu, nalarmu, memikirkan ini nanti kamu dewasa dini hingga umur balik itu sudah paham kewajibannya. Umur lulus SMA itu sudah mau berdakwah dan perangkatnya sudah dimiliki, ya. Tasawurnya, pikirannya sudah benar. Diberikan nyawa oleh Allah itu untuk memperjuangkan, melanjutkan tugas para nabi. Yang pertama, diingatkan kembali, yang pertama orang bisa dapat ilmu nagari bagian dengan panca indera. Meskipun ada orang bisu, orang tuli dengan isyarat, ya, itu bisa. Tetapi normalnya apabila panca inderanya ini, ya, berfungsi dengan baik, dia bisa memperoleh ilmu. Nasam awal absara wal fu'adah kullu ulaika kana anhu mas'ula, itu maksudnya juga paling sering kuping. Orang buta, orang bisu, asal nggak bucot bisa, ya, asal nggak tuli, dengarkan. Ada yang lain, kalau dari aspek perilaku belajar, iqra bismi rabbika ladzi khalaq, membaca, otaknya mikir, matanya melihat tulisan, menelaah. Nah, kitab-kitab ilmiah, bukan dongeng, bukan film apa itu cerpen hantu. Banyak kita jumpai bacaan apa itu, novel hantu-hantu, akhirnya takut kamar mandi. Itu kita ambil. Perhatikan, salah buku, salah ilmu, salah keyakinan, salah amal, rusak, mubazir hidupnya, kotor itu pikirannya. Ini baru aspek akal, rasio, intelektual. Jadi dinormalkan, membaca, literasinya ditingkatkan, ya, membaca. Bahkan kalau di dalam membaca itu dilanjutkan lagi, ya, bagaimana mengambil hikmah dari bacaan itu. Apa hikmahnya ini? Maksudnya apa satu paragraf? Dilatih, ya, dilatih, apalagi sudah SMP. Baca bukan hanya baca skimming sekedar lewat, tapi dengan mencari pokok gagasan utama, substansi, inti kalimatnya apa, ya, ditingkatkan, ya. Kemudian yang dua, proses akal yang sehat. Kalau orang tua punya uang, ya, secara ilmu gizi, akalnya, ya, kalau dipahami dengan otak, ini ada hubungannya. Alatnya untuk berpikir itu ya disebutnya akal, otak, untuk bisa akalnya cerdas. Ada wali-wali yang masih merokok itu boleh, ya. Anaknya harusnya bisa diberikan makanan yang bergizi, ya, dari makanan pokok ditambahkan, ya, suplemen, vitamin. Merokok bagaimana? Nggak jelas, merugikan semuanya. Kalau ada anggaran-anggaran yang tidak prioritas, alihkan, ya, untuk pemenuhan gizi. Kemudian akal yang sehat juga di sini. Kalau itu makanannya ilmu, ya. Kalau makanannya cuma guyonan aja,
kalau disuruh hadir di acara maulid seneng, banyak dicari kue. Tanya apa isi materinya, ustaznya ceramahnya apa, lucu. Pengajian yang rame-rame yang lucu. Panitia nyari ustaz yang bisa lucu. Agama ini bukan guyonan. Guyonan boleh, tapi bukan menjadi utama. Juk-juk selingan sebagai ya uslub dakwah gembirakan umat gitu ya, udah susah ya. Ceramahnya serius terus, orang itu udah susah mikirin utang, susah mikirin anaknya nakal, usahanya bangkrut. Suruh hadir ke pengajian itu jangan diancam dengan perangkat terus, disenangkan dengan berita surga, sedikit bercanda. Sedikit apa banyak bercandanya? Sedikit. Tapi ilmu intinya tidak boleh hilang. Kalau nggak bisa ceramah begitu lucu aja, ini nggak usah. Berarti lawakan semua, isinya dari 1 jam sampai 1 jam setengah itu lawakan. Tapi ya ustadz pelawak. Substansi agamanya tetap ada. Orang yang memahami itu sebagai sebuah hiburan untuk metode dakwah diselingi supaya nggak ngantuk ya. Itu kan pada porsi yang secukupnya. Bukan ngebodor, ngelawak terus. Tapi inti bagaimana umat Islam supaya sampai kepada Allah, dekat kepada Allah, dekat dengan Allah, mengikuti Rasul sampai berwujud pada mendekatkan la ilaha illallah. Nah, konten-kontennya yang mana yang itu? Dan kapan kalau itu tahapan? Berapa bulan? Materi ada guyonannya, materi serius. Supaya Islam ini wujud, bukan sekedar apa? Formalistik. Sunatan, kawinan, kematian. SDM Islam yang unggul, yang ulamanya nggak lahir-lahir. Mulai banyak sekarang kesadaran untuk program kaderisasi ulama. Ulama itu bukan ditunggu dinanti, tapi dipersiapkan di kader. Selesai di situ pendidikan Barat, paham belum? Rasio indera, panca indera dan akal. Orang Barat berhenti pada aspek itu dan paling insting dengan dia meneliti hewan. Sudah kabarnya teori humanistik itu sudah lebih Islam, dekatin Islam daripada behavioristik ya, atau teori-teori pendidikan yang lain. Teori pendidikan itu ada berapa? Berapa yang babonnya? Alirannya. Kalau dalam mazhab ada, dalam pendidikan juga ada. Di antaranya kalau belum ingat atau lupa, ada aliran empirisme, ada aliran naturalisme, ada aliran konvergensi, ada aliran behavioristik, babon-babonnya ini. Naturalisme ini juga sama dengan nativisme. Apa nativisme itu artinya? Bawaan. Jadi adik-adik ini kalau memang dasarnya punya gen, orang cerdas, nggak payah-payah sekolah, nggak terlalu pusing guru menerangkan, adik-adik ini sudah pinter. Gitu. Kalau menurut teori apa? Nativisme, cek, wow, bapaknya profesor, bapaknya ulama, orang alim. Dengan sendirinya dia punya modal besar. Menurut teori ini ya nggak terlalu payah mengajarkannya. Namun itu juga dibantah ya oleh ilmuwan empirisme.
Enggak begitu. Asal dia mengalami, empiris itu mengalami, maksudnya proses didesain melalui pendidikan. Paham? Sekolah dia, carikan sekolah yang bagus. Sebagus di sini bukan hanya bagus akreditasi ya, gurunya itu pejuang bukan. Ya, dia hadir menatap santrinya itu, oh ini aset umat. Ini kalau tidak dididik, diberikan adab, rusak, dimakan zaman, lingkungan yang buruk. Hidupnya ini nanti 20 tahun lagi kalau anak SD kelas 1 nanti jadi pemimpin. Pimpin apa kalau dia tidak punya ilmu yang benar? Kalau tidak punya ilmu yang benar, nggak ada gunanya dia itu. Ya, bahkan ujung-ujungnya bisa sampah ya, nggak ada gunanya itu kayak sampah. Padahal sampah itu ada yang bisa dipilih. Tidak memberikan faedah, tidak memberikan manfaat sama sekali. Oke, tulis yang benar. Wow, kenapa? Jurus. Jurus. Jadi sebisa mungkin ya kita kondisikan, beri pengalaman, the real kurikulum guru. Apa namanya? Memberikan apa? Perlakuan apa yang diberikan kepada santri ketika di kelas, ketika KBM. Guru kalau hanya nunggu waktu selesai, yang beradul, ya, jalankan kewajiban, isi absen, ada. Sayang anak itu rusak. Waktu tidak bisa diulang. Apa yang teori-teori itu? Golden egg lah, ya. Diajak ke sana, ganggu ini rekaman dikirim mana? Jadi kalau orang itu turunan tidak pintar, bapak ibunya, ada harapan melalui teori ini, asal dia disekolahkan sekolah yang bagus, asal dipersiapkan lembaga yang benar. Itu terdiri nanti soalnya kemana-mana. Ya, desain dia untuk berubah. Itu teori empirisme. Ini pula dibantah, ya, dibantah dengan perkawinan teori apa? Dua itu jadi satu, namanya konvergensi. Ya, konvergensi itu apa? Gabungan. Bahwa orang itu kalau mau pintar, santri itu mau sukses belajarnya, ada faktor turunan bapaknya, nativismenya, turunan orang baik. Empirisme lingkungan pendidikannya sejak TK sudah islami, sejak PAUD bahkan kober. Kelompok bermainnya itu main yang baik, dikondisikan. Sampai pada akhirnya digabungkan dua-duanya itu. Sebenarnya sekolah yang mahal itu kalau paham itu cuma mahal karena milihnya. Bagaimana kalau masuk di situ, diproses, dicetak di lembaga itu, dia keluarnya akhlaknya baik, ya, potensi ilmu sains teknologinya berkembang. Nah, yang paling lebih baik lagi kalau inputnya seadanya. Sekolah adab seadanya orang diterima, asal orang tuanya enggak kontraproduktif. Kalau kita beri informasi, kita sampaikan kendala-kendala dalam proses mencetak, mendidik itu tidak selalu menyalahkan. Sekolah salah terus itu udah apa itu yang guyonannya? Pasal 1 bos selalu benar ya? Apa kembali ke pasal 1 itu guyonannya? Artinya sekolah itu bagaimanapun selalu dianggap salah.
Kalau dianggap salah sama wali yang nggak pernah kuliah, nggak pernah ngerti ilmu pendidikan, nggak pernah ilmu Quran, apa bodohnya mau ngelawan? Cuma tinggalin, nggak perlu terlalu direspon. Orang itu punya sikap itu kan karena ilmunya, taunya apa, otaknya isinya apa, sehingga berpengaruh pada proses berpikir dan bersikapnya. Apalagi kalau dicek hatinya, paham nggak kalau adab kepada guru itu bagaimana, ya? Bagaimana sinergi di rumah itu, orang tua itu ditanya Allah nanti di akhirat, bukan guru, bukan Nabi Adi ditanya kenapa Rizky nangis, enggak, tanya orang tuanya itu. Coba perhatikan, orang masuk dalam tingkatan itu, hidup ini cuma bagaimana kaya, keruh hatinya. Anak itu dianggapnya duit lagi duit, beban. Akhir bulan bayar. Bagaimana konsep harta itu sudah keliru, konsep anak keliru, ya. Ayo terlihat itu, ya. Saya sudah mau mengecek, ya, siapa yang menzalimi saya, ya Allah, pergi dari saya, pergi orang itu, ya. Nah, kita ya betul-betul ngurusin anaknya, bukan mau membuat aturan yang menyusahkan. Tapi kalau keadaannya belum memungkinkan, pandemi, ya, awamnya terlalu, nah ini juga kita bertahap. Maka kita banyakin di grup itu mulai dibaca atau enggak, ya, upaya kita ilmu parenting, silakan guru-guru tambahkan, enggak pernah melarang, kirim aja di grup. Karena sekarang juga zamannya lagi zaman disrupsi, ya, fisik berkurang melalui media. Implikasinya apa? Perhatikan, Barat hanya ngurusi jasmani, bagaimana bisa menguasai dunia, bagaimana pintar, ya, teorinya dari itu. Nah, kalau teori Islam itu juga ditambahkan, ya, atas izin Allah. Ini guru-guru jangan merasa hebat, anaknya kok jadi baik ya sekolah di situ, gurunya ikhlas, gurunya hebat. Belum tentu. Kita hanya ditolong Allah. Anak-anak yang kita desain, ya, melalui pendidikan itu biidznillah, jangan tinggalkan Allah, ya. Jangan merasa itu dari kehebatan guru. Dan secara tauhid, seluruh keberhasilan santri peserta didik itu semuanya atas pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah, ya. Sehingga kemudian kita harus memahami sumber masuknya ilmu yang ketiga, yang itu tidak ada dalam pendidikan Barat, yang diamini oleh seluruh perguruan tinggi atau kampus kalau tidak mau memperhatikan dua berikutnya, yaitu qalbu, ya, hati. Yang keempat, wahyu. Ini masalah, ya. Berhenti dia pada akal, indera, rasio, dan meninggalkan yang dua. Maka kurikulum berikutnya wajib harus ada pendidikan hati. Manusia harus dilihat secara utuh, komprehensif. Dari implementasi kurikulumnya tidak boleh dikotomi. Itu ilmu umum, itu ilmu agama, itu harus dihilangkan. Integral, prinsip pendidikan Islami yang integral, menyatukan. Dari hati ini kalau tidak ada di sekolah itu, tidak diajarkan pendidikan hati yang bisa diturunkan pendidikan tazkiyatun nafs, bisa boleh dirinci lagi, memahami manajemen kolbu, terapkan AGI misalnya. Itu bahkan perhatian harus ada dalam pelajaran. Baru memahami manusia secara utuh, dan harapannya manusia yang dididik itu bisa benar. Perangkatnya sudah terbaca, ini harus dikembangkan, dan itu kebutuhan. Pernah saya sampaikan ringkasnya, kenapa masih banyak kriminal? Otaknya kan tahu seluruh pelajaran moral, adat, budi pekerti, apa lagi, tata krama, tahu semua. Kalau mencuri, kalau mabok, ya, berzina, apalagi korupsi, ya.
Kan semuanya tahu kalau itu kriminal. Kalau nggak usah pakai agama lah, itu melanggar hukum positif. Tapi ya tetap dilakukan, ya tetap dilakukan karena tempat mengeksekusi hukum perbuatan itu setelah akalnya memahami itu juga hatinya harus berpikir bahwa menurut iman ya itu tercela. Ini nggak pernah diurus, ya. Jurusan pendidikan hati, yang ada pendidikan jasmani, olahraga, kesenian, penjas, orkes, rekreasi. Coba rekreasi ya sampai ada itu, kalau nggak salah kepanjangannya itu penjas, orkes, rek. Tapi kenapa nggak pendidikan hati, ya pendidikan iman, kebahagiaan menurut Islam, bagaimana sehat jiwanya, yang itu hati adalah rajanya, nggak diurus, ya. Karakter yang dikembangkan juga tidak jelas, tidak ada contohnya. Kalau meneladani, teladanilah orang yang sudah meninggal, yang tidak punya fitnah, yang tidak ada cacat lagi aibnya. Untuk orang yang sudah husnul khotimah, ya kita sudah punya Rasulullah dan para sahabat, ustaz-ustaz yang ada, guru-guru yang ada, itu sebisa mungkin meneladani akhlak Rasul. Selain dirinya sebagai pribadi, dia sebagai guru yang wajib memberi contoh yang baik, meneladankan yang baik kepada santrinya. Sekuat tenaga guru pikirannya begitu, tapi kita juga harus ingat, tidak ada yang bisa seperti Rasulullah, tidak ada yang bisa seperti siapa? Khadijah, Aisyah, mustahil. Ya, oleh karena itu kalau kita menitipkan anak kita ke kiai, ke ustadz, ke guru juga ada, ya sisi-sisi mungkin guru itu khilaf, kita juga maklum. Santri terutama kalau ada gurunya punya aib, tidak boleh disebarkan, itu bagian daripada adab. Orang kan secara konsep pemikiran pengen mengikuti Rasul, apalagi ini masih maulid, semuanya pengen diteladani, tapi secara 100% mustahil. Ya, bisa jadi orang Ustadz Kiai A itu menonjolnya dia pada sisi meneladani Rasul dari sisi zuhud, luar biasa, warok, ikhlas, ridho. Ada yang mungkin kayak sahabat yang tegas gitu kan, sehingga Islam juga perlu orang yang tegas, ya. Ada yang lembut gitu, ya. Asal pada porsi-porsinya tertentu sesuai, ya, tepat, tidak ada masalahnya. Memang berat hidup di akhir zaman, ya. Jadi itu mengulas kembali untuk memastikan, ya, para santri paham, ya. Gimana wali-wali itu kalau mau anak pinter, boleh itu ada sekolah yang tes bakatnya, berarti dia banyak mengembangkan nativisme, turunannya cek, bakatnya dicari, atau milih kan, pilih rekam jejak itu apa bahasanya, track record orang tuanya gimana, anaknya, ada yang memperhatikan itunya, ada yang jangankan itu, kalau bisa ODGJ pun diajari dia berubah. Jangankan anak-anak yang bapaknya preman atau bapaknya jahiliyah, ODGJ pun kalau bisa diobati, ya, pondok-pondok teman-teman yang suka meruqyah itu mencari kalau dia membantu dinas sosial, dia jadi terapi zikir, terapi ibadah. Bayangkan tuh jiwa pendidiknya yang begitu tinggi, ya. Kita mendidik orang normal saja ngeluh, ya. Bahwa itu teman-teman yang di SLB, ya Allah, itu gimana tuh ngajarin anak-anak ABK, susahnya kayak apa? Ya bersyukur, ya, kita nggak ngajarin anak ABK, mungkin bandel-bandel, ya. Sekolahan ini secara konsep bukan sekolahan SLB, ya, atau inklusi, enggak. Tapi kalau ada diamanahkan sama orang tuanya bisa, ya,
kooperatif, kalaupun kita salah kita terima ya, diberikan masukan sebagai manusia biasa yang punya cita-cita mendidik, ikut-ikut ambil bagian ya, mengurus agama ya, kita akan terima. Kalau sudah kontraproduktif, kita sudah ikhtiar ya, sampai mungkin berapa bulan mudaratnya lebih besar, boleh ya kita kembalikan ya, jadi nggak ada masalah. 4 tadi apa tadi? Antum nanti kalau kuliah bisa jadi kalau kampusnya tidak paham Islamisasi ya, ilmu untuk ilmu aja. Kemudian ilmu berdiri sendiri, nggak ada nilai di dalamnya. Jadi orang itu bisa pinter, bisa intelektualnya tinggi, tapi imannya kering. Ya, itu masalahnya. Orang Barat hanya apa? Anak orang Barat cara memperoleh ilmu cuma dengan apa? Panca indera dan akal. Askar. Orang Barat cara memperoleh ilmu dengan apa? Panca indera dan akal. Orang Islam harus ditambahi dengan hati dan wahyu. Hadis Nabi menjelaskan tentang manusia. Kita baca. Ya, itu yang paling benar. Ya, apalagi psikologi itu ngajarin apa kalau tidak mau menerima apa yang dijelaskan yang buat manusia gitu. Allah itu berfirman, benar Allah memerintahkan Nabi Muhammad bersabda. Nah, ini yang mendasar. Jadi kita bayangkan kalau itu ditolak, gimana manusia, bagaimana mendidik manusia? Kalau menjadi ilmuwan sukses dari aspek pengetahuannya tinggi, teknologinya maju, tapi itu konsep kemajuan dalam Islam bukan maju teknologi. Konsep peradaban Islam maju kalau adabnya tinggi, ya. Ya, jadi peradaban Islam itu identik dengan akhlak mulia yang itu menjadi apa? Tugas innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bermuara ke sana bahwa Nabi Muhammad diutus Allah itu untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk urusan-urusan yang lain. Dan sekarang orang bisa membuat apa? Nuklir, bisa membuat virus, bisa membuat apa ini? Teknologi tercanggih. Tapi itu tidak ada gunanya dalam pandangan Allah. Ya. Kalau dia tidak beriman, ya. Kalau kita punya anak untuk begitu untuk apa? Ya. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan tuh, ya'lamuna dzahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Winter ya, ngelotok kering sampai jadi profesor kalau urusan dunia, ya, tetapi urusan akhirat ya layak lamun, bodoh ya. Orang bodoh dalam Islam itu begitu. Ya. Ya'lamuna dzahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Ya, urusan akhirat enggak tahu. Cara wudhu tayamum enggak tahu, ya. Cara beradab kepada Allah enggak tahu, ya. Hidupnya untuk apa? Ya, enggak tahu itu, ya. Keyakinannya hidup saja begitu. Baik, hadirin Allah, kemudian kita lanjutkan, ya. Persepsi indrawi meliputi yang 5 tadi, hal indera penglihatan, perasa, menciuman, menyentuh. Ada juga ini loh ya, dalam Islam itu orang bilangnya indera ke-6, tapi ini disebutnya kepekaan ya, untuk menyertakan daya ingatan atau memori, daya penggambaran, imajinasi, daya estimasi, proses akal mencakup nalar, dia melihat, otaknya mikir, fikir. Dengan nalar dan alur pikir ini manusia bisa berartikulasi, dia bisa berusaha, dia punya pendapat, asumsi, proposisi, ya istilahnya sulit ya, menyatakan pendapat ya, gampangnya. Bahkan dia bisa menganalisa, kalau ini begini jadinya begini, diamati. Oh, nanti masa depan saya kayak apa? Lihat aja orang yang kamu kuliahnya sama dengan dia, sekolahnya sama dengan dia, ya nanti karirnya begitu. Udah bisa kita lihat sebetulnya. Itu pun kalau jalannya mulus. Yang pengen jadi pegawai ya itu ternyata harus S1 begini-begini. Sekarang harus PPK, harus pengabdian dulu. Lihat aja ini. Memilih hidup yang mana, ya.
Baru kemudian manusia bisa menarik kesimpulan. Akal itu banyak ini urusannya ya. Maka berikutnya urusan hati, kolbu ya. Seseorang itu dapat menerima pesan-pesan goib ya. Beliau ya Ustaz Samsudin Arif, pesan-pesan goib, isyarat-isyarat dari Allah itu kita bisa terima. Surat Mi'raj kita terima, itu tidak masuk rasional, masuknya keimanan. Doa, ya Allah, karena kita berdoa keluar rumah dan berdoa naik kendaraan, hampir ya Pak, ditumbul mobil besar, truk. Tapi karena kita berdoa dalam video-video kita, diselamatin Allah itu, ya Allah, sudah nyempel itu, cuma nggak kena. Ada yang masuk kolong, baru masih hidup, kepalanya nggak kelindes kardan apa, besi-besi sasis ya, kalaupun nggak kena ban masih keluar hidup. Itu bagian daripada keimanan itu, Allah melindunginya. Jangan begitu ya, Allah buat yang tidak ada saya ayakula lahu kun ayakun. Kalau Allah berkehendak sesuatu, Allah bilang jadi, maka jadilah. Apalagi cuma melindungi manusia dari kecelakaan ya, melindungi manusia dari kejahatan. Berdoa ya, orang sebelah kita dipalaki preman, dimerak, habis uangnya, digendam umpamanya, dihipnotis, hilang semua. Kita berdoa dilindungi Allah. Apa itu pakai akal? Ya nggak masuk akal. Itu masuk iman ya. Nah ini urusan-urusan hati ya, urusan perkara yang gaib ya. Percaya nggak Allah ada itu? Percaya nggak Allah yang buat manusia itu? Percaya nggak sama Allah kalau Allah itu sudah menurunkan kitab Al-Quran yang menjelaskan begini loh cara ngatur manusia itu, begini cara mengatur negara itu. Kalau nggak percaya ya susah. Nah ini urusannya iman. Baru dia Islam, belum beriman, kata Nabi. Isyarat-isyarat ilahi, matanya itu lihat orang ada yang cacat, ada yang normal. Kenapa nggak bisa bersyukur yang normal itu? Ya, ada rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Apa mungkin gajinya berapa, kok ngajar di sekolahan ini kok bisa hidup, bayar ini kok bisa? Ya, ada orang sedikit gajinya barokah cukup. Ada orang yang gajinya besar, penyakitnya banyak, anaknya rewel, keluar uang banyak. Oh, cari barokah. Barokah itu agama. Kalau dia tidak percaya iman, ada keberkahan rezeki, ada penjagaan wilayah Allah. Wah ini susah ini, tapi rajin berdoa dilindungi. Yang bisa merubah takdirnya doa, ya. Yang bisa merubah takdir itu doa, walaupun takdir juga bagian daripada doa. Kalau kita belajar akidah, orang itu ditakdirkan untuk berdoa. Ya, akhirnya isinya proposalnya kepada Allah itu dijawab. Manusia itu kadang-kadang terlalu ya. Kalau yang menerima proposal itu baca, si A ini minta, ya Allah, banyak betul bertanya. Tapi giliran disuruh sholat susah, suruh taat kepada Allah susah, nggak seimbang. Ya, tapi meskipun begitu Allah itu kan pemurah ya, Rahman ya. Di urusan dunia itu walaupun manusia itu yang Islam itu masih maksiat masih dikasih. Tapi kalau urusan hidayah, Allah itu Rahim. Allah hanya milih orang-orang yang Allah cintai baru diberikan hidayah. Ya, nah itu hidayah yang pantasnya yang diminta kepada Allah itu yang paling bernilai, bahkan sampai untuk kemanfaatan di akhirat nanti, yaitu hidayah itu. Petunjuk bagaimana kerja yang barokah di tempat mana, kalau banyak tawaran, bagaimana saya harus bersikap, kalau gajinya kecil, harapannya pahala di akhirat besar, saya harus ikhlas biar nggak bangkrut dua-duanya. Ya, mau resign belum ada solusi, tetap di situ, anak muridnya jengkelin, menderita dalam mengajar, nggak sepenuh hati, double ya, dunia akhirat nggak dapat. Rugi gitu, makanya harus punya ilmu ya. Saya gak ada urusan sama pimpinan, saya urusan sama Allah. Iya, pasti Allah akan tanggung jawab. Allah panitia kehidupan, rukun sama Allah itu. Kalau enggak, mau hidup di mana kita? Ya, itu ridho maknanya rukun itu. Jangan ngomel apapun, jangan protes, jangan ngatur Allah.
Ya, tuh Ustaz Toha Abrori, jangan anak itu pengen jadi pegawai, jangan anak itu pengen jadi orang kaya, sekolahnya nyari sekolah yang urusan dunia terus. Sudah jadi kamu dilupain, ibunya bapaknya taruh panti asuhan, terus mau bagaimana? Maka didik anak jadi orang beradab, soleh soleha. Proses pendidikan itu ditempuh, nanti profesinya apa Allah sudah menjamin. Gak mungkin dia kelaparan. Orang bodoh, orang kafir aja hidup, apalagi orang bertauhid, hafal Quran. Kalaupun dia nggak 30 juz, mungkin dia jadi dai, dia bisa menjelaskan ke umat, hafal beberapa juz, pandai memahamkan umat supaya tertarik menerima Islam. Kompetensinya sebagai dai, ya, kemudian dia pandai, dia amanah, dipercaya orang. Ustadznya itu hidupnya aja sederhana, kita titipkan uang untuk dia untuk biaya pendidikan, untuk menolong agama Allah. Orang punya kelebihan sendiri-sendiri ya. Jadi dalam perspektif adab tidak harus dipaksakan habis 30 juz, tidak harus dipaksakan harus matematikanya tinggi. Wong Allah kasihnya kemampuan cuma segitu. Cuma secara kebijakan tetap harus diikhtiarkan. Setelahnya ya kembalikan ke orang tuanya, itu yang Allah berikan kelebihannya kepada anak ibu seperti itu. Maka bahaya kalau tidak mengerti pendidikan hati ya. Jadi harus ngerti isyarat-isyarat ilahi itu. Jangan ngawur. Ini anak saya ini dititipkan Allah ini untuk bidang keahliannya apa ya Allah? Coba nanya begitu sama Allah. Ya, nanti akan diberi irsyad. Hatimu akan digerakkan. Coba tes psikolog boleh. Coba pelajari anakmu senangnya apa hari-harinya, tulisannya di mana. Terus nanti carikan sekolah yang bisa sama dengan pemikiranmu untuk dikembangkan. Yang pokoknya kan mesti soleh-soleh dulu, kemudian ditambah keterampilan hidup apa. Itu yang pokok. Yang berapa habis waktunya? Belum. Ya. Jadi pendidikan hati nggak boleh tinggalkan. Boleh kita sampaikan kalau sudah paham ilmunya, masih menyekolahkan anaknya yang tidak memperhatikan pendidikan kolbu, masalah. Ya. Hanya pendidikan intelektual, rasio, hanya mengurusi panca indera saja, sumber ilmu, tidak pada kolbu, dan tidak mau mengutamakan kabar sodik, ya, berita-berita benar dari Allah, dari Rasulullah. Nah ini masalah. Ya. Masalah. Sudah ada dokter yang menyesal menyekolahkan anaknya ke luar negeri sampai ibunya meninggal pun dia tetap sibuk dengan pekerjaannya, tidak pulang. Itu ada videonya sudah viral, ya. Itu tidak perlu kita mengulangi hal yang sama, ya, mengulangi hal yang sama. Kita kalau punya hati tentu akan mengambil ibrah, pelajaran dari yang sudah pengalaman orang gagal atau keliru itu tidak kita ulangi. Kabar sodik, ya. Sumber ilmu, ya, urusan agama apa lagi? Kalamullah, as-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterima dan diteruskan. Orang kalau menolak wahyu itu gimana ya? Allah itu kalau nggak saking penyayang itu mati kira-kira kalau orang dendam itu. Kamu ngomongin Quran begini nolak aja, kamu makan dari rezeki saya gitu. Kira-kira kalau orang numpang gimana tuh Mika? Orang ditumpangin rumah, dikasih pekerjaan, atau anak mantu yang kurang ajar sama mertuanya, mantu laki gitu, melawan sama mertuanya mulanya. Apalagi atau sama orang tuanya kandung. Di sekolahnya semuanya udah siapin kerjaannya, nerusin kerjaan bapaknya. Kurang ajar melawan, gimana ini? Omongan-omongan bapaknya, peraturan-peraturan dilawan terus, dilanggar terus. Sama orang diciptakan Allah. Ini Quran baca, pedoman hidup buta linmas. Dari kalau kita belajar bafin gak dibaca. Itu bacanya sehari berapa itu? 1 juz kurang-kurang, dewan juz kalau saya juz masuk. Kalau nggak 1 juz itu ngapain? Coba dicek begitu. Ini walaupun kita ini bukan jurusannya guru tafsir, tetap harus baca. Belum lagi kalau kita baca mukjizat Nabi Muhammad ya Al-Quran. Wow. Dan obat ya, orang yang meruqyah itu sangat sering dapat hikmah. Oh Allah, ini orang ini kok kayak begini karena pernah ngaji, hatinya itu kering. Coba kalau ngaji itu badannya capek-capeknya hilang, silakan. Itu adalah lagu nasinya apa tuh?
dibolak-balik semakin asik, ya kan? Semakin dibaca, semakin menarik. Tahun 2000 itu saya mulai dengar lagu-lagu akapela gitu. Ya nggak apa-apa kalau isinya untuk menyemangati kebaikan dan tidak diutamakan dari Al-Quran, asik itu. Menyemangati jihad, ya nggak apa-apa. Gitu. Untuk ya namanya manusia ada rasa itu seni. Nabi yang boleh apa itu? Satu buah apa namanya? Hadrowan ya, pakai rebana. Itu kalau nikahan lebaran boleh. Yang lebih dari itu beda pendapat musiknya yang apa? Yang haram total ada, yang tergantung masalahnya ada, ya. Tapi yang perlu dipikirkan itu kalau yang senang nyanyi-nyanyi itu apa Quran ini sudah lebih utama di hati, buktinya dengan dihafalnya sudah berapa yang masuk ke hati itu, ke anak itu baru. Terus anak TK kalau yang nanyakan nyanyi-nyanyi mana guru TK? Sayangnya takut, nggak ada nyanyi-nyanyi aja itu sudah nggak apa-apa. Kalau ada nyanyi-nyanyi, yang nyanyi hafalannya, yang hafal nyanyi lagu-lagunya. Wong itu aja sambil dengerin di rumah, di HP itu nggak usah di pelajaran khusus nyanyi, udah ada pinter nyanyi. Gurunya coba dicek itu, lagu-lagu TK dulu udah pada hafal. Walaupun sekarang tetap itu ya, udah Pancasila atau lagi hafal. Nah kita itu belum, takutnya kita itu salah kalau kasih jam waktu 15 menit nyanyi, ya. Tapi Qurannya belum hafal. Buktinya hafalnya juga bisa jadi 1 tahun kemarin, apa pensinya juga, jadi setahun apa enggak? Itu 1 juz apa tercapai kalau belum. Lu orang yang ketika mau daftar harapannya jangan bilang 1 juz targetnya, atau ditambahin mudah-mudahan ya. Itu kalau ngomong-ngomong begitu, kalau saya nggak berani lihat anaknya juga nggak dipilih seadanya anak, kecerdasannya, daya senang apa enggaknya, dia guru TK itu hati-hati ya. Kalau wali itu nggak terima, tapi nggak berani ngomong. Katanya 1 juz, ya. Kita nggak milih anaknya coba, apa nggak sulit. Wali Mubarak itu Mikapa itu gratis di teman saya itu, ya. Beasiswa full, dana dari teman-temannya Saudi. Cuma dari 1000 yang diterima 60, bayangin. Kita nyeleksi sebanyak itu. Oh gini, pantesan dia bisa menjamin. Kalau dia 1 hari tidak hafal 2 lembar setengah, karantina itu nggak diterima. Dan itu nanti kalau sudah banyak yang begitu, diseleksi lagi pakai pendekatan yang lain, yang adanya selama. Jadi pilihan betul anak super, nggak kita nggak bisa. Saya sendiri secara nurani, saya orang konseling kasihan itu karena anak nakal itu kan karena orang tuanya nggak bisa menempatkan, karena nggak ketemu komunikasi, karena lingkungannya yang merusaknya. Orang tuanya nggak bisa pindah dari tempat itu, kerjanya di situ, usahanya di situ. Tapi setiap dia keluar rumah sudah langsung dimakan, diterkam oleh anak-anak yang dulu. Jadi banyak faktor. Karena itu ya, kalau kita ini baru ada 2 lembaga baru SMA Quran ini, itu teman-teman saya kadang ada yang murid buka sekolah ini. Buka ini untuk apa? Untuk tren atau apa? Kalau buka untuk karena orang senang infak di Quran, orang senang anaknya jadi hafiz, selalu kamu tambahin begitu. Sementara menghafal fardu kifayah, masalah yang belajar agama ini yang fardu ain, bukan menghafal. Dan tidak semua anak bisa menghafal. Dipakai untuk sholat itu jamaah itu dipakai sholat 1 juz, muntah-muntah. Ya, yang habis coba kamu imamin sholat subuh setengah juz saja lah, setengah jam. Kelimpahan terawih aja nggak kuat. Artinya kebutuhannya untuk sholat itu tidak sampai selama itu 15 menit di sholat udah lama, udah batuk ya. Walaupun hafalannya mau dikeluarkan semua. Jadi lebih utama kalau kita siapkan anak jadi dai, paham ayat-ayat hukum. Karena orang itu kebanyakannya setelah paham tauhid dia harus paham halal haram. Dan kalau hanya menghafal saja, dia tidak akan paham. Itu seperti nyanyi nanti jatuhnya. Bisa mengucapkan kembali tapi tidak tahu tafsirnya, tidak tahu kandungan hukumnya. Begitu secara adab kita kepada ilmu lah, anak kita ini diterapi. Sekolah yang mau begini dicari. Kalau mau buat yang begitu, yang nggak diurus orang. Kalau orang sudah ngurus, ibarat pasar, untuk apa Islam sudah diurus mereka? Yang nggak diurus yang mana?
Gitu. Sama-sama tujuannya untuk berdakwah, menegakkan la ilaha illallah. Ngapain sekolahan itu? Bukan pesaing sekolah lain itu. Sama-sama. Kalau nanti dikumpulkan itu ketua yayasan sama kepala sekolah, kamu menolong agama Allah bidang apa? Berapa bisa diurus? Ya? Kok kamu jelek-jelekin sekolahnya itu apa? Kalau nerangin model sekolahnya begini, kelemahan kekurangannya itu forum ilmiah, tanpa nyebut nama sekolahnya. Gini. Bukan promosi menjelek, konsepnya yang jelasin. Orang yang setuju, sepakat, jalan, nggak setuju, nggak sepakat. Lah yang ngapain? Nggak usah disuruh-suruh, kita cari orang lain. Itu kalau marketing yang benar. Jadi itu teman gitu. Wong hakikatnya santrinya di sana berapa, kita kok sedikit, Allah juga tahu kekuatan kita. Allah itu udah pasti pas. Makanya nggak boleh sedikit pun protes. Ya, ikhtiarnya sudah dilakukan, sudah. Dan sudah bertanggung jawab, amanah-amanah itu sudah. Jadinya bagaimana? Kita di hadapan Allah sudah punya hujah, ya, sudah punya. Kenapa kamu sudah punya ilmu nggak berdakwah? Kenapa kamu tidak mau ngurusin agama pada bidang ini? Karena kalau aku ketahuan, dan dibuka sekolahnya untuk apa? Di situ sudah banyak belum? Rumah Quran banyak, lalu untuk apa? Terus yang sekolah siapa? Itu kalau bagian perizinan itu pernah saya cek, di situ sudah SD belum? Kalau nggak sudah ada SD untuk apa? Karena nanti nggak ada yang sekolah. Itu loh dia itu benar. Sudah ada rumah Quran itu untuk apa? Buat lagi begini-begini. Yang dibutuhkan umat untuk perjuangan itu pada bidang apa? Oh, nggak ada kampus yang hijab, ya itu Mbak siapa? Mbak Ayu baru lulus ya. Mana kampus yang Islami? Apa dicampur lagi perempuannya? Oh dicampur, namanya kampus agama. Apa itu secara proses Islami? Berarti kan Mbak Ayu perlu buat fakultas apa judulnya? Biologi, ya, sains, teknologi yang Islami. Jangan ajarkan dalil-dalil. Berarti kita hasilnya butuh kampus. Karena kampusnya ini nanti memproduksi guru yang Islami, yang beradab. Nanti buat sekolahan yang beradab juga untuk anak-anak yang akan lahir ini. Yang mati sama yang lahir banyak yang lahir, nggak usah pusing. Kita punya ilmu apa, punya keikhlasan apa, daya juang apa, Allah yang kasih muridnya. Kalau kuat imannya itu, ya apa-apa lapornya sama Allah, ya. Bukan tergantung dengan anggaran. Ada dana, bos enggak ini. Ngapa begitu ya? Pemerintahnya juga utangnya banyak. Belum sumber pendapatan negara semuanya dicari. Yang zolimi kita cukai itu nggak boleh dalam agama. Pajak. Kayak tadi Mbak Ayu 500.000 mau dikasih pajak PPH berapa jadinya? Makan di rumah makan itu aja mungkin sampai pengen selfie ya, maksain bayar di rumah kayu itu sekian. Karena pengen foto untuk promosi ya. Itu kena pajak loh 10%. Kalau makan 440.000 untuk pemerintah. Yang harusnya begitu nggak ada. Yang dipajakan itu orang yang kaya, kupong-kupong itu, bahkan disita ya kalau nggak bayar pajak. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.